Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menambahkan materi dan tugas pada Google Classroom. Jadi pertama, seperti biasa, kita buka di Google Chrome atau di aplikasi Google Classroom yang sudah kita install. Kita klik 2 kali, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah kelas-kelas yang kita miliki, baik kita menambahkan orang, baik kita yang buat ataupun kita join di kelas orang lain. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menambahkan tugas dan materi kepada siswa kita? Pertama kita klik dulu kelas gitu ya. Misalnya ini saya di kelas 7D ya. Kemudian maka ketika saya klik akan tampil seperti ini. Di sini ada icon forum, ada tugas, ada anggota, ada nilai gitu ya. Forum ini untuk chat seperti biasa sehingga semua orang bisa baca chat kita tergantung pengaturannya nanti. Kemudian ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai ya. Tugas ini tempat kita mengirimkan tugas berupa pertanyaan ya, berupa materi, berupa kuis maupun berupa penugasan. Kemudian ini anggota, kita akan melihat siapa saja anggota di kelas kita. Kemudian ini adalah nilai. Nah, nanti nilainya akan di sini gitu ya. Baik, sesuai dengan janji saya akan memberikan tutorial tentang gimana caranya memberikan tugas dan materi kepada siswa. Jadi kita klik tugas, kemudian klik tanda plus atau buat, kemudian kita masukkan materi. Biasanya sebelum kita memberikan tugas, kita memberikan materi terlebih dahulu. Kita klik 1 kali, akan terbuka di seperti ini ya. Ada judul, misalnya judulnya kita ngasih materi ya. Serat dari misalnya ini ya. Oke, serat dari alam gitu ya. Terus saya ngajar prakarya untuk kelas 7D itu ya. Jadi deskripsinya bisa kita buat, misalnya deskripsinya adalah materi serat KD1 gitu ya. KD1 misalnya ya. KD3.1 materi serat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik tambahkan ya, kita tambahkan. Kalau kita klik buat itu kita bisa, misalnya kita membuat berupa formulir atau berupa gambar, kita buat, bisa kita contohkan saja ini ya. Nah, maka di sini akan keluar berupa formulir gitu. Cuman kita kan bukan untuk membuat formulir ya, kita mau menambahkan materi gitu ya. Ada juga bisa di sini misalnya membuat slide, kita buat slide-nya. Nah, itu cuman kita bukan membuat itu, kita mau nambahkan materi. Kita klik tambahkan yang ada tanda penjepit kertas ini. Kita tambahkan, kemudian apakah kita mau ngambil materinya dari YouTube berupa file yang ada di komputer kita, berupa link atau berupa yang ada di Google Drive kita. Baik, kita anggap saja kita mengambilnya berupa di Google Drive atau file ya. Jadi file itu yang tersimpan di dalam ini kita, laptop kita atau PC kita gitu ya. Nah, ini data yang terbaru yang saya ambil, kemudian saya upload apa di drive saya atau yang pesan yang berbintang gitu ya. Nah, kita ambil yang ini ya, yang upload ini, kita browse ya, kita cari materi kita, misalnya materinya tentang artikel ini gitu ya, atau tentang materi serat biasanya saya simpan di download gitu ya. Oke, materi. Kita cari ini kerajinan serat, kita klik 1 kali, kemudian kita open. Nah, kita tunggu sebentar sehingga tandanya ini sampai biru semua. Tuh. Kemudian kita selesai, kita tunggu dulu, ini masih loading, tergantung dari sinyalnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini tidak mempersulit Bapak Ibu. Nah, ini sudah berhasil, maka nanti akan terlihat di sini ini yang sudah saya kirimkan. Yang ini masih kosong, karena masih kosong kita hapus saja ya.
Ini kan sebagai contoh saja. Nah, ini materinya sudah. Sekarang kita posting ya. Sini kita mau diatur nggak sini? Apakah seluruh kelas 7D, apakah 7E juga yang dapat materi, apakah 7C juga, apa 7B juga, apa 7A juga gitu ya. Karena saya ngajarnya 5 kelas, jadi saya conteng semua gitu. Diatur. Kemudian 5 kelas yang saya masukkan dengan materi yang sama. Kemudian ini klik semua, kemudian topiknya boleh kita buat misalnya topiknya misalnya tidak ada topik gitu ya. Kita buat topiknya misalnya gini, materi pertama misalnya, materi pertama atau judulnya gitu bisa jadi ya. Kemudian kita klik posting. Penasaran dengan isi ini? Ini simpan di draft, boleh hapus draft, jangan kita hapus ya. Oke, kita posting. Posting maka dia akan terposting di di dalam penugas materi tadi ini sudah. Kemudian materi 1 kita tambah lagi, materi 1 lagi kita tambah lagi, klik materi, judulnya materi 2 misalnya ya, wawasan umum misalnya gitu ya. Kemudian kita misalnya saja ini kita klik file, kita upload, kita browse, klik browse, kemudian kita klik misalnya ini ya, kita ambil yang ringan-ringan saja materinya tentang tadi ada. Oke, misalnya materi umum apa ya, download ya, di download ya. Bukan di sini aja, saya simpen itu yang ringan-ringan sini ya, tentang artikel perlindungan misalnya kita open. Nah, kemudian kita tunggu, ini sudah masuk. Kemudian kita buat juga di sini apakah semua kelas yang kita ajar ya, ini ajar ya semuanya. Jadi ada 5 kelas nanti, kemudian semuanya topiknya nanti kita buat topiknya materi 2 gitu ya. Kemudian kita posting. Setelah itu kita tunggu beberapa saat tergantung dengan, nah ini dah materinya. Kemudian kita screenshot Bapak Ibu, screenshotnya dengan cara klik di print screen, klik di tombol laptop kita ada PRTSC, kita tekan tombolnya, kemudian kita kembali ke Google Classroom kita, tampilan awal Google Classroom kita ya, tampilan awal Google Classroom kita kembali ya, tuh tampilan awal Google Classroom kita ya, kita kembali. Nih, kita mau kirim ke misalnya kelas C ya, misalnya kita kirim ke kelas C. Nah, kita klik aja di kelas C ini. Kita klik kelas C, kita tugas kelas, klik tugas kelas, kemudian di sini ada tugas Google Classroom 2. Kemudian kita lihat tugas di sini ya. Di sini kita lihat tugas. Klik 1 kali di tugas 2 Google Class, kemudian kita klik lihat tugas. Setelah klik lihat tugas, kita tugas gitu ya. Kemudian kita oke ya. Kita klik semua gitu ya, semua. Ya, di sini saya tidak bisa menyerahkan tugas karena saya di sini berfungsi sebagai guru atau pengajar ya Bapak Ibu di kelas ini. Saya sini masuk ke pengajar. Jadi saya tidak bisa menyerahkan tugas gitu ya, karena saya posisinya di sini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai siswa bisa menyerahkan tugas gitu ya. Itu demikianlah tutorial yang sederhana ini yang saya kirimkan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.